Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Partai Umat bakal jadi partai gelandangan politik. Ya, ini lagi rame nih. Anda bisa lihat nanti ya. Baru-baru ini KPU mengumumkan nama-nama partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024. Ada 17 partai yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat pada pemilu mendatang. 9 partai yang lolos parlemen sebelumnya memenuhi syarat semua sebagai peserta pemilu ditambah dengan partai non-parlemen sebanyak 8 parpol. Sementara partai non-parlemen itu berbagi menjadi 2, yakni partai yang pernah ikut pemilu namun gagal memenuhi ambang batas parliamentariat atau threshold ya 4% dari partai yang benar-benar baru. Seperti Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Partai ini isinya loyalis Anas Urbaningrum ya. Semua orang yang dikomandai oleh Pak Gede Pasek Swardika. Bahkan karena begitu istimewanya Anas di mata kader PKN, sampai-sampai mantan ketua umum Partai Demokrat itu dijanjikan mau jabatan apapun di PKN akan diberikan. Nah, karena elit partai ini kebanyakan mantan kader Partai Demokrat, maka segmen pemilih yang akan mereka bidik nantinya adalah pemilih Partai Demokrat. Padahal perolehan suara Partai Demokrat terus menurun dari pemilu ke pemilu. Malah mau direbut pula oleh PKN. AHY memang lagi apes. Ya. Tidak hanya PKN saja yang berpotensi merebut suara partai lama, tapi Partai Gelora juga berpotensi merebut suara PKS. Karena partai yang berdiri pada 2019 itu kadernya juga bekas kader PKS. Bahkan ketua umumnya kini Anies Mata merupakan mantan presiden PKS, saudara. PAN, basis masanya juga nyaris direbut oleh partai baru, yakni Partai Umat. Karena Partai Umat isinya mayoritas mantan kader PAN. Serta segmen pemilihnya berasal dari kalangan Muhammadiyah. Hanya saja PAN masih lebih beruntung dibandingkan PKS dan Partai Demokrat. Pasalnya Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Jadi Zulkifli Hasan beserta kader PAN yang lain masih bisa tidur nyenyak. Lantas, apa yang menjadi penyebab partai berslogan lawan kezaliman, tegakkan keadilan, itu tidak lolos jadi peserta pemilu? Bukankah pendirinya Amin Rais merupakan politisi senior Indonesia yang tahu seluk-beluk bagaimana mendirikan partai hingga menjadi partai besar? Ternyata partai berlambang bintang dan berwarna hitam tersebut gagal menjalani verifikasi di Sulawesi Utara dan NTT. Tanggung banget gitu loh. Tinggal 2 provinsi lagi, bro. Namun kalau diperhatikan, 2 provinsi itu memang basis masanya Jokowi banget. Di Sulut, Jokowi mendapatkan suara 77,24% kalau tidak salah. Kurang lebihnya segitu. Dan di NTT 88,57%. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Partai Umat ini isinya adalah para pembenci mantan gubernur DKI itu. Jadi bisa dikatakan di 2 provinsi itu Partai Umat minim dapat dukungan hingga tidak lolos verifikasi faktual. Kasihan. Padahal sudah nggak terhitung loh pengorbanan Amin Rais dalam mendirikan serta membesarkan Partai Umat, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan tentunya uang. Bahkan untuk membangun itu sampai mau engklek ke Jakarta nggak jadi. Kalau dibandingkan dengan uang korupsi kasus Siti Fadilah Supari ya, yang turut mengalir ke rekeningnya yang jumlahnya itu 600 juta itu, nggak sebanding dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membesarkan Partai Umat. Ternyata jika Partai Umat itu dibaratkan bayi, sudah diberi gizi yang cukup, rutin ikut posyandu, semua imunisasi terpenuhi, kebersihannya terjaga dan tidak terpapar asap rokok. Tapi masih juga mengalami yang namanya syuting alias gagal tumbuh. Sekarang bagaimana? Partai Umat mau tumbuh lagi kalau verifikasi faktual saja kagak lolos? Yang ada partai tersebut semakin ditinggalkan oleh kadernya.
Dulu saja, sebelum dinyatakan tidak lolos ikut pemilu 2024, sudah banyak kader partai ini yang pergi. Apalagi sekarang, engklek ke Jakarta, bro. Padahal sejatinya Partai Umat didirikan untuk menjadi tunggangan Wan Amin agar dapat berkuasa di negeri ini loh. Ternyata belum juga ikut pemilu tapi sudah gurem duluan. Jadi Amin pun akan semakin tidak diperhitungkan pada pemilu 2024 mendatang. Paling banter ya jadi tim ses Anies, itu pun kalau Anies mau. Dan sudah bisa dipastikan kok tidak akan ada kader Partai Umat yang duduk di DPR. Apalagi jadi menteri. Efeknya, pengaruh Amin Rais di negeri ini jadi tidak ada sama sekali. Padahal anak-anaknya sudah terlanjur dibopong tuh ke Partai Umat. Mulai dari Hanafi Rais hingga Tasnim Rais, ya kan? Berhubung Partai Umat tersebut tidak lolos, jadi peserta pemilu maka karir politik keduanya mentok. Hanafi yang sebelumnya terpilih sebagai anggota DPR pada pemilu 2024 nanti tidak akan bisa lagi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat itu. Berat kan? Apalagi mau menduduki kursi surga. Wah, repot deh. Gagal di sini juga. Terakhir satu keluarga Amin Rais, Hanafi Rais, Tani Rais, dan Ridho Ramadi menantu Amin Rais jadi gelandangan politik. Gak kebayang betapa senangnya kader PAN melihat kondisi Partai Umat hancur berantakan seperti ini dan akhirnya engklek menjadi gembel politik.